Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Kakak-kakak. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertetap maya kembali, bertemu kembali dalam melanjutkan program PKG PJOK yang mana di 3 pertemuan terakhir untuk kegiatan program PKG PJOK ini Kakak. Nah, untuk pertemuan PKG PJOK ini kita akan membahas terkait dengan rencana tindak lanjut Kakak. Nanti pada slide-slide yang akan ditampilkan, bagaimana Kakak akan mencoba membuat RTL, seperti apa teknisnya dan seperti apa urutannya, pada akhirnya Kakak dapat membuat RTL berkolaborasi dengan rekan di sekolahnya masing-masing ya. Baik, sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kakak berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Amin. Baik, Kakak-kakak izin share screen. Ya, untuk kegiatan kali ini, rencana tindak lanjut ataupun RTL, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan Kakak. Dan di sini kita durasinya 1 JP Kakak. Baik. Oke. Tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua fokus ya, belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Doa bersama sudah, Kakak. Nah, ini kesepakatan bersama Kakak seperti biasa. Yang pertama menyalakan kamera ya. Kedua mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand, dan fitur teknis adalah hal yang wajar. Ya, mudah-mudahan sinyal saya ataupun sinyal kakak bisa stabil dan pada akhirnya tidak terganggu untuk kegiatan luring ini Kakak. Tetap ya. Oke, tujuan sesi kita hari ini yang pertama merefleksikan pembelajaran modul 3. Jadi kemarin 2 hari berturut-turut ya, selama masing-masing 3 JP kita sudah mencoba untuk membahas ataupun mempelajari modul 3 Kakak ya. Meskipun waktunya sangat mepet dari tugas ke tugas untuk modul 3, tapi mudah-mudahan Kakak dapat menyelesaikannya. Kemudian yang kedua, memahami penugasan rencana tindak lanjut. Nah, agenda kita sesi pada hari ini Kakak, yang pertama pendahuluan, nanti kemudian ada kesiapan belajar, penyampaian tujuan, komitmen belajar, kemudian refleksi awal, penyampaian RTL, kemudian nanti kita diskusi atau tanya jawab terkait dengan bagaimana untuk pembuatan RTL sendiri. Nah, untuk pendahuluan kakak-kakak yang pertama di sini ada level 1 sampai 10 terkait dengan persiapan belajar ya. Jadi silakan menurut kakak ya persiapan belajar ataupun kesiapan belajar kakak untuk pertemuan tatap maya hari ini di level berapa atau di angka berapa? Apakah angka 1 ataupun angka 10 ya. Mangga silakan kakak tulis di kolom chat ya terkait dengan kesiapan belajar kakak.
Ya, rata-rata di angka 7 dan 8. Ya. Mangga yang angka 7 bisa sedikit memberikan alasannya. 7 kenapa 7 dan nanti angka 8 kenapa angka 8? Silakan Kak, yang angka 7. Di sini angka 7 ada Katisa, Kalisya, Kadani, Kaherdi, Kagali, Kaadit, dan Claudia yang angka 7. Mangga perwakilan tacan ieu panggilnya tacan barangun. Tacan terkumpul. Lulung keneh meureunnya. Kene. Tisa ayo Tisa sudah. Tisa. Esa. Sok silakan, yang 7 satu orang aja, satu orang. Ya, Kalisya, mangga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak semuanya dan semangat pagi. Sini saya akan mencoba menyampaikan untuk persiapan belajar. Kenapa saya menentukan untuk di angka 7. Jadi dari berbagai materi atau penjelasan yang kemarin Kak Rifa sampaikan dan sedikit saya membaca di modul bahwa memang komunitas belajar itu tentu ada manfaatnya bagi pembelajaran dan efektivitas pembelajaran siswa atau peserta didik di sekolah gitu. Tapi khawatirnya di sini saya kenapa angka 7 masih ada miskonsepsi gitu Kak. Karena mungkin di sini pada tahapannya ada perbedaan antara fase, ada yang di fase invasi gitu ya, Inisiasi. inisiasi, lalu implementasi dan berkelanjutan gitu. Hanya seperti itu saja Kak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Siap, terima kasih Kak Lisya sudah mencoba untuk memaparkan terkait dengan persiapan belajar. Ya, oke, beli aplaus dulu untuk Kak Lisya. Oke, selanjutnya yang 8, silakan yang ke-8. Di sini yang 8 tuh ada Kak Endah, ada Kak Yogi, ada Kak Rahmat, dan Kak Edi, serta Kak Diana. Mangga yang 8. Badesa Rahmat, Endah. Enggak, Kak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jeung anjing kakak-kakak. Aduh. Ya. Pagi semangat. Pagi semangat atuh komo nu deka Palestina nya. Tokoh Palestina. Saya memberikan level ke-8 karena minimal satu saya sudah pernah mencoba bahkan membuat kumpul itu sendiri di sekolah kami dan telah pernah ada menyelenggarakan beberapa program baik di yang di sekolah juga KKG juga di kecamatan sudah menyelenggarakan, ditambah lagi sekarang saya memperoleh ilmu baru dari penyelenggaraan PKG ini, ya setidaknya kita ada persiapan itu, ditambah dengan pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani. Kalau untuk sampai ke level berkelanjutan sepertinya masih dalam tahap merintis, tapi saya setidaknya bisa sampai ke mengimplementasikan dari kelompok belajar tersebut, karena tadi pengalaman tadi yang
Jadi setidaknya sudah mempersiapkan lah, ada bekal untuk ke tingkat berkelanjutan gitu. Ditambah lagi sekarang seperti yang saya katakan tadi, kita memperoleh ilmu dari PKG, bagaimana bagaimana melaksanakannya, dan bagaimana mengimplementasikan dan berbagi kepada rekan-rekan yang ada di sekolah maupun di PKG. Mungkin itu saja, Tarifal, kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hatur nuhun Kak Edi sudah sedikit memberikan bagaimana persiapan belajar yang Kak Edi sampaikan. Ya, baik Kakak, kita lanjutkan. Ya, tujuan pembelajaran peserta dapat memahami rencana tindak lanjut RTL perencanaan berbasis proyek yang melalui komunitas belajar, kemudian aspek penilaian lini masa dengan baik dan benar, Kakak ya. Nah, kita refleksi awal terlebih dahulu, Kakak. Kita coba mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek seperti apa. Mudah-mudahan Kakak sudah dapat sedikitnya memahami terkait dengan pembelajaran berbasis proyek, Kakak. Ya, Kakak, saya sudah kirimkan linknya di kolom chat, Kakak bisa untuk membuka ya dan untuk mencoba untuk mengisi terkait dengan bagaimana mengingat kembali pembelajaran berbasis proyek. Di situ ada 3 pertanyaan ya Kakak. Jawab singkat saja Kakak ya, jawab singkat saja terkait dengan pertanyaan yang ada pada link Google Doc. Nah, di sini ada 3 pertanyaan. Bagaimana menurut Bapak Ibu jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah? Ya. Apakah pemahaman saya terhadap komunitas belajar sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Kemudian yang ketiganya, apakah pemahaman saya terhadap choice ownership dalam penerapan pembelajaran berbasis proyek sudah berdampak pada pembelajaran peserta didik? Ya, Kak.
Kak Ripal. Punten Siap, boleh dikirim lagi, Kak? siap, Kak. Hatur nuhun. Siap. Ayo gitu berangkat. Insya Allah berangkat, Kak, tabun 6. Oh, tahun 6. Mohon. Ka mana itu teh? Di Pusdai, Kak, Acara komunitas solidaritas atau sanes sejauh barat. oh, Di Canak Guru rutin? Agama, kolaborasi Rutin atau enggak? untuk menuju IOE, Oh, menuju ada kegiatan. Karangsanaya. Mohon. Oh.
Ya, baik Kakak, kita lanjutkan. Silakan Kakak yang belum untuk melanjutkan terlebih dahulu Kakak, karena waktunya sangat terbatas untuk pertemuan kita hari ini. Ya, pada intinya saya lihat dari pertanyaan nomor 1, bagaimana menurut Kakak jika pembelajaran berbasis proyek ini kita lakukan kolaborasi bersama dengan rekan sejawat di dalam komunitas belajar di sekolah, dan rata-rata hal dampak-dampak positif gitu yang Kakak sampaikan, yang Kakak paparkan, yang Kakak tuliskan di dalam Google dokumen ini terkait dengan bagaimana kolaborasi ini menjadi lebih berdampak pada siswa, menjadi suasana baru bagi siswa, menjadi variatif gitu kan, dan memiliki ide-ide yang baru gitu kan, dan inovatif gitu, seperti itu Kakak kurang lebih. Nah, terkait dengan pemahaman mungkin di sini ada yang berbeda-beda ya, terkait dengan bagaimana pemahaman terhadap komunitas, kemudian pemahaman terhadap voice, choice, dan ownership, ya suara, pilihan, dan kepemilikan ya Kakak. Baik Kakak, kita lanjutkan terlebih dahulu terkait dengan materi. Ya, di sini bagaimana keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, ya keterampilan pedagogi. Kakak sendiri kasih tahu ya bagaimana pedagogi ini adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan tentang pendidikan, ya, atau bisa katakan keterampilan mengajar Kakak. Nah, di sini ada panah ke atas dan panah ke bawah. Panah ke atas ini bagaimana tujuan PKG PJOK ini adalah paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK. Nah, dengan harapan kakak-kakak sudah belajar bersama, berkolaborasi bersama, khususnya di dalam kelas 1 ini kakak ada ilmu yang kakak dapatkan, ilmu baru atau istilah baru yang kakak dapatkan, bagaimana pada saat luring sangat terasa, pada saat tatap muka sangat terasa, kita mencoba mempelajari bagaimana apa itu model, apakah itu SEM, ya. Jadi kakak belajar dan banyak belajar juga, saling belajar dari kakak-kakak yang lainnya terkait dengan perubahan diri PJOK itu sendiri seperti apa. Dan yang paling hangat ataupun paling menurut saya paling ingat yaitu bagaimana kita menerapkan backward design ya kakak. Kita harus menentukan tujuannya terlebih dahulu. Tujuannya pembelajaran itu harus seperti apa. Kemudian setelah tujuan itu kita masuk ke assessment-nya gitu kan. Ketika assessment seperti apa, dan terakhir kita langsung ke kegiatan pembelajarannya seperti apa. Jadi mudah-mudahan itu hal yang baru buat kakak-kakak, perubahan diri buat kakak-kakak, khususnya diri kakak dan umumnya jadi kelas. Dan dengan harapan di panah ke bawah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Ya, kakak sedikitnya sudah mencoba mempelajari terkait dengan komunitas belajar sekolah seperti apa. Pada akhirnya kakak sudah mencoba untuk merancang gitu kan, merancang pembelajaran PJOK berkolaborasi dengan rekan sejawat yang ada di sekolah, baik guru kelas ataupun guru mapel yang lainnya ya. Ini sebagai proses pembelajaran yang berkelanjutan. Jadi ketika kakak mengikuti PKG ini ada 2 panah ke atas dan 2 panah ke bawah, bagaimana kakak sudah ada perubahan diri, sudah ada pembekal yang baru, sudah ada pengalaman yang baru. Kemudian panah ke bawah itu terkait dengan bagaimana kakak mencoba menggerakkan rekan sejawat dengan program-program yang kakak rancang. Ya seperti itu kakak. Nah, masuk ke penyampaian RTL kakak. Di sini pengantar tugasnya salah satu kompetensi seorang guru PJOK. Ya, Kak Gali. Maaf Kak Rival, ini share screen-nya nggak muncul di saya. Sama, saya juga nggak ada. Kok nggak muncul? Dari Sama, tadi apakah panah apa sih nggak kelihatan. sama Saya nggak Kak pernah Rifa. apa gitu tadi. Siap. Ada. Harusnya ya? bilangnya dari tadi ya Kak Rifa. Sekarang Baru ada sih. Mesti di abi hungkul gitu. Siap Pak Tonowan. Ya ini kakak ya. Panah yang tadi sekilas saja. Nah ini kan kakak ya.
Di sini panah keterampilan pedagogi ya, pedagogi terkait dengan bagaimana ilmu yang mempelajari pendidikan ataupun keterampilan mengajar kakak ya. Dan panah ke atas kakak paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK ini mudah-mudahan kakak sudah ada perubahan diri ya ketika kakak mengikuti pembelajaran PKG PJOK ini kakak. Kemudian panah ke bawah keterampilan menggerakkan rekan sejawat kakak. Bagaimana kemarin kita sudah mencoba untuk mempelajari terkait dengan komunitas belajar sekolah. Kemudian kakak merancang bagaimana sebuah proyek berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolahnya masing-masing kakak. Kemudian masuk ke penyampaian LTL kakak. Pengantar tugas, salah satu kompetensi seorang guru PJOK di era Merdeka Belajar adalah mampu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program atau kegiatan di sekolah agar memiliki dampak positif bagi peserta didik, baik dampak jangka menengah maupun jangka panjang dalam PKG PJOK. Program atau kegiatan yang dimaksud adalah program atau kegiatan kokurikuler. Ya. Untuk selanjutnya, Ibu Bapak diminta untuk menyusun sebuah rencana tindak lanjut agar Ibu Bapak mampu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di dalam sekolah. Jadi kakak akan berkolaborasi dengan rekan guru yang ada di sekolah. Pengantar tugas, sebelum merancang program atau kegiatan, Ibu Bapak perlu melihat kembali visi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik, mengajak rekan sejawat untuk menjalankan program atau kegiatan serta memanfaatkan dan memperdayakan aset yang dimiliki di daerah maupun di sekolah. Kemudian rencana tindak lanjut yang dikembangkan Bapak Ibu bersama rekan sejawat di sekolah merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK. Adapun penilaian tugas ini meliputi tujuan program, kelengkapan rencana dalam struktur program, keterlibatan komunitas, dan rencana evaluasi program. Keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan unggah tugas yang meliputi bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, bukan yang sudah berjalan, jadi rancangan ataupun perencanaan yang baru kakak. Kemudian notulen, catatan diskusi, KBS terkait RTL PJOK, bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar, kemudian dokumentasi kegiatan berupa video, foto kegiatan, dan dokumen lainnya. Nah, jadi kakak sebelum dilanjutkan terkait dengan bagian tugasnya, kakak pertama merancang terlebih dahulu, ya merancang dulu komunitas belajar, kemudian diskusi terlebih dahulu dengan rekan sejawat seperti apa, kemudian setelah diskusi kakak adalah bentuk PPT-nya seperti apa, bentuk sebagai bahan tayangnya kakak. Setelah PPT-nya sudah ada, sudah dibuat, dan nanti kakak bisa berkumpul dengan komunitas. Nah, pada saat kakak memaparkan rancangan kakak itu divideokan kakak. Jadi pada saat kakak merancang, kakak akan divideokan. Nanti saya akan coba perlihatkan contoh yang saya kakak ya seperti apa, bagaimana PPT-nya seperti apa, kemudian videonya seperti apa kakak ya, nanti di akhir saja. Oke, selanjutnya rencana tindak lanjut RTL, rencanakan langkahmu selanjutnya karena setiap langkah berkontribusi terhadap tujuanmu. Sukan Ranakar ya. Di sini modanya moda penugasan mandiri, kakak penugasan mandiri. Namun akan tetapi pada saat pelaksanaannya kakak berkolaborasi dengan rekan-rekan yang ada di sekolah masing-masing. Kemudian tujuan pembelajaran khususnya dapat memahami rencana tindak lanjut perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Aspek lini masa dengan baik dan benar. Dan kakak, saya pun ketika mengikuti PKG PJOK ini baru benar-benar mengetahui, baru paham bagaimana proyek gitu kan. Jadi perencanaan berbasis proyek itu seperti apa gitu kan. Ternyata seperti ini perencanaan berbasis proyek, bagaimana kita merencanakan, kemudian bagaimana kita berkolaborasi gitu kan. Pada akhirnya kita bisa membuat sebuah proyek. Karena kalau dari dulu proyek-proyek seperti apa gitu saya bingung juga gitu kan, tapi setelah mempelajari, setelah mencoba, setelah mempraktikkan, pada akhirnya mengetahui juga ternyata ini yang dinamakan proyek gitu kan, proyek berkolaborasi. Kemudian di sini bahan tayang perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Di sini kakak bentuk LTL-nya bahan tayang ini bisa berupa PPT ya. Kemudian di sini maksimal 9 slide, jadi singkat saja kakak, tidak usah terlalu
bercerita seperti koran, jadi maksimal 9 slide ya Kakak untuk bahan tayangnya. Kemudian di dalam bahan tayang itu sendiri Kakak terisi bagaimana komponen program gitu kan. Terdiri dari judul program atau kegiatan, kemudian ada latar belakangnya, ada tujuan program. Jadi kalau misalkan kita memaksimalkan 9 slide ya Kakak, jadi bisa saja untuk judul program ataupun latar belakang itu di satu slide yang sama, ataupun misalkan judul program slide berbeda, latar belakang dan tujuan di slide yang sama, itu silakan saja Kakak ya. Jadi silakan disesuaikan, sekali lagi yang penting isinya dan kakak-kakak dapat menyampaikannya, tidak usah harus berupa koran. Bagaimana kita belajar seperti mind map yang sudah kita lakukan ya kakak. Yang penting ketika ada tulisan kakak-kakak mampu menjelaskan, kakak baru mampu untuk menerangkan kepada teman-teman rekan sejawat di dalam komunitas. Kemudian isi juga ada capaian, langkah-langkah, kemudian ada struktur program, kemudian pernyataan, kemudian rencana, evaluasi, kemudian kemungkinan serta tantangan. Nah, di sini ada keterangannya, RTL yang Ibu Bapak buat akan mendapatkan penguatan dari fasilitator. Selanjutnya Ibu Bapak diminta untuk mempresentasikan hal tersebut di sekolah untuk didiskusikan dan dikembangkan bersama seluruh rekan sejawat. Kemudian unggah tugas seperti bahan tayang, notulen, diskusi bersama KBS, video atau foto dokumen lain yang relevan. Selain menjadi bagian dari penilaian program, rencana ini juga dapat ditindaklanjuti bersama dengan komunitas. Jadi kakak silakan kakak mencoba untuk membuat sebuah program terlebih dahulu. Kemudian kalaupun emang misalkan kakak mau berdiskusi dengan saya, nanti bisa diskusi seperti apa terkait dengan tugasnya. Kemudian kakak-kakak di sini ada penjelasan komponen perencanaan berbasis proyek. Kakak ini lebih terperinci lagi ya. Kalau misalkan tadi ini komponen program, judul program atau kegiatan, di sini judul program atau kegiatan dimaksud yaitu judul program atau kegiatan berkenaan perencanaan berbasis proyek melalui komunitas belajar. Kemudian latar belakang, uraikan secara singkat kakak konsep-konsep materi yang berdasari kaitan dengan konsep dari modul-modul yang telah dipelajari. Kemudian Bapak Ibu juga dapat mengembangkan dari model pembelajaran Bapak Ibu untuk dikembangkan dalam pembelajaran berbasis proyek. Bapak Ibu dapat melihat kembali modul 2.3, 2.4, 2.5 ya kakak ya. Kemudian pastikan di dalam latar belakang Ibu Bapak menjelaskan bagaimana suara, pilihan, dan kepemilikan murid akan dipromosikan dan didorong dalam program tersebut ya kakak. Oke, berikutnya bagaimana tujuan program ini. Bagian ini harus secara jelas menyatakan visi guru PJK yang diberikan pada peserta didik. Tujuan program atau kegiatan yang akan dilakukan adalah untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar di sekolah. Kemudian capaiannya di sini ya nyatakan dalam bentuk capaian-capaian yang diharapkan. Kemudian strukturnya di sini kegiatannya kegiatan kurikuler atau seperti apa. Kemudian jelaskan ya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas. Kemudian rencana evaluasinya, kemudian tantangan seperti apa, ya. Nah di sini aspek rencana tindak lanjut, yang pertama A tujuan, B kelengkapan, C-nya keterlibatan komunitas di sekolah, D-nya rencana evaluasi program. Nah ini kakak kalau melihat lini masa untuk kegiatan tindak lanjut ini kita ada 6 hari kakak ya, jadi dimulai dari tanggal 11 atau hari Senin sampai dengan tanggal 11 sampai tanggal 17, karena tanggal 18 kita bertemu ataupun kita tetap kembali terkait dengan bagaimana tugas kakak ataupun LTL kakak sudah dilaksanakan. Jadi ada waktu 6 hari. Nah, di sini yang pertama setelah sesi ini kakak langsung menyusun rencana tindak lanjut, kemudian unggah di LMS dilengkapi dengan dokumentasi kegiatan berupa video, foto dan lain sebagainya kakak. Jadi waktunya 6 hari. Sangat singkat sekali kakak ya. Ya, diskusi dan tanya jawab. Baik kakak. Sebelum diskusi dan tanya jawab, saya coba tampilkan terlebih dahulu.
Sudah muncul Kak ya? Ya, baik Kakak, ini sebagai referensi bagaimana ketika saya membuat sebuah RTL, Kakak ini ekobrik untuk PJOK. Jadi kalau misalkan sekarang lagi rame-ramenya ekobrik Kakak ya, ekobrik di apa ya, di sekolah masing-masing, bagaimana pemanfaatan limbah Kakak, pemanfaatan limbah plastik ya, botol plastik. Jadi sampah-sampah plastik dimasukkan ke dalam botol-botol plastik gitu kan. Nah, di sini Kakak bagaimana terkait dengan RTL sendiri, saya berkolaborasi di sini ada latar belakang Kakak ya. Kemudian di sini ada tujuan programnya. Jadi ekobrik ini saya berkolaborasi dengan guru IPAS Kakak, karena saya di SMK jadi ada guru IPAS ya terkait dengan ekobrik ini, karena untuk IPAS ini ada tugas ekobrik. Kalau saya PJOK itu aktivitas jasmaninya, jadi antara ekobrik dan aktivitas jasmani ini dikolaborasikan Kakak. Kemudian di sini struktur programnya gitu kan, kemudian ada kapasitas, kemudian ada rencana evaluasi dan tantangan yang mungkin muncul Kakak. Di sini ini dokumentasinya bagaimana berkolaborasi, bagaimana berdiskusi dengan rekan sejawat, dengan siswa gitu kan, terkait dengan pelaksanaan untuk kegiatan kolaborasi ini Kakak. Kemudian di sini adalah satu challenge PJOK Kakak. Jadi di sini si ekobrik ini kita gunakan sebagai apa ya, alat seperti dumbbell lah ya, ibaratnya mah dumbbellan tapi terbuat dari ekobrik. Makanya si ekobrik ini ataupun harus berisikan minimal 1 kilo Kakak, terlepas apakah ada apa namanya tambahan semen atau seperti apa, yang pasti pada dasarnya kita menggunakan bahan ekobrik plastik. Kalau misalkan mampu bisa satu botol air minum itu bisa 1 kilo diisi dengan plastik itu sudah cukup. Tapi kalau misalkan kurang, nanti yang berat-berat pada akhirnya bisa 1 kilo Kakak. Nah di sini kartu challenge PJOK Kakak ada push up, ada lari. Jadi ini adalah tugas yang secara mandiri yang mereka lakukan. Jadi kalaupun emang mereka sudah melakukan misalkan push up 10 kali, mereka akan dapat stempel, akan dapat cap ataupun dapat tanda tangan ya Kakak. Kemudian di hari berikutnya ataupun di hari berikutnya mereka akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Nah ini mereka lakukan aktivitasnya ada yang di sekolah ataupun ada yang di rumah. Jadi kalaupun emang misalkan di sekolah bisa melakukannya di depan ataupun di depan guru gitu kan, disaksikan oleh guru juga. Tapi kalau misalkan di rumah bisa meminta orang tua untuk divideokan ataupun untuk difotokan. Jadi ada kolaborasi antara siswa dengan orang tua, kemudian siswa dengan guru ataupun guru dengan guru yang lainnya. Kurang lebih seperti itu Kakak. Nah, PPT ini Kakak, jadi ini kurang dari 9 slide. PPT ini kemudian di-sharekan atau dipresentasikan kepada rekan-rekan yang lainnya. Pada akhirnya bentar. Ya. Oke. Kemudian kakak setelah membuat sebuah rancangan, kakak mempresentasikan atau yang menyampaikan pemaparan kepada komunitas belajar
dipaparkan. Ya, kurang lebih seperti itu kakak ya, terkait dengan bagaimana tugas kakak merencanakan, kemudian nanti pemaparan kakak divideokan atau difotokan kakak ya, pada akhirnya nanti videonya diupload, diunggah atau ke LMS seperti itu kakak ya. Baik, masuk ke sesi tanya jawab kakak, silakan barangkali ada yang ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan RTL seperti ini. Ya, maka kakak sudah jelas atau bingung atau seperti apa? Bingung Kak Rival, bingung saya Bingungnya sebelah mana kak? Bingung, masih bingung, belum ada gambaran ini teh. Gambarannya seperti apa? Sok. Kalau saya Kak Rival, proyeknya kira-kira apa yang cocok di sekolah gitu. Karena kan SD ya. Kalau Kak Rival kan tingkat SMA. Kemudian ini nih yang paling membuat video bersama rekan sejawat, waktunya 6 hari. Nah, harus meluangkan waktu, guru harus kita apa ya? Kita kolaborasi membuat video sama guru nih. Sedangkan guru yang lain itu punya kesibukan masing-masing. Jadi harus menyiapkan waktunya. Rekan-rekan sejawat sih yang paling paling bingung gitu, masih paling bingung gitu. Atau yang lain gimana kali Ya. saya itu yang lain. Baik, sedikit jawab dulu sebentar ya. Untuk ini Kak, yang pertama kan yang pasti ketika guru SD kan nanti kan ada pilihan apakah mau berbentuk SEM atau berbentuk apa, sebetulnya bisa saja Kak, yang pertama itu. Yang kedua, kakak yang pasti dengan wali kelas sebenarnya ada dua kolaborasi antara guru mapel PJOK dan juga wali kelas yang kedua. Kemudian yang ketiga kakak jangan takut kesulitan ketika kakak harus mengumpulkan semua guru gitu kan. Kak di abdi guruna aya 20 sesah upami udah 20 mah misalkan seperti itu. Jadi kakak cukup minimal 4 orang saja kakak yang bisa diajak untuk memaparkan materi, bahwa pada intinya guru-guru yang ada di sekolah itu mengetahui bahwa kakak ini mengikuti kegiatan PKG PJOK, kemudian ada sebuah tugas LTL dan dipresentasikan, lebih ke sana saja Kak. Ya, jadi cukup 4 orang saja untuk yang nanti menjadi peserta kakak mempresentasikan. Ya, kalau misalkan harus mengumpulkan banyak-banyak pasti akan kesulitan. Saya pun kakak karena saya SMK dan banyak guru, nah jadi terlihat banyak gitu kan di ruangan gitu kan. Itu tuh kebetulan teman-teman seperjuangan saya P3K ya kakak, P3K 4 ada 16 orang, jadi semuanya dilibatkan oleh saya. Jadi saya pun tidak melibatkan guru-guru senior, tidak melibatkan guru-guru yang lain gitu. Jadi ini lah ibarat nama teman seperjuangan masuk P3K. Nah itu yang membuat saya alhamdulillah bisa berjalan gitu kan. Kenapa banyak? Karena yang masuknya banyak pada saat itu. Seperti itu keadaannya ya kurang lebih. Oh siap, paham Kak Rival kalau itu. Siap. Baik, atur nuhun. Ini Kak, kan kemarin kita membuat rancangan ya. Mungkin bisa diterapkan juga gitu atau dikembangkan, ataupun seperti saya kemarin sudah membuat tugas rancangan yang berupa proyek, tapi kemarin pas ke sekolah katanya minggu depan kita mulai masuk ke kegiatan proyek, tapi belum direncanakan itu Kak. Apakah boleh berubah sesuai dengan yang telah disepakati oleh semua guru-guru gitu, ataupun harus sesuai yang kemarin? Terus kan untuk pelaksanaan proyek itu ada beberapa fase, ada A, B, C. Bisa pilih salah satu atau bagaimana gitu? Ya, baik Kak. Yang pertama kakak, saya pun berbeda pada saat kemarin perencanaan pertama itu saya lebih ke SEM, bagaimana bola volley mix waktu itu, ya tugas yang pertama kemarin ya perencanaan itu, bagaimana saya berkolaborasi dengan OSIS, bagaimana berkolaborasi dengan siswa gitu kan, dengan guru juga, itu pembelajaran SEM terkait dengan bola volley mix yang terisi dari dua
laki-laki dan 4 perempuan gitu, ataupun 3 laki-laki 3 perempuan. Nah itu untuk tugas yang kemarin. Kemudian pada saat LTL saya berkolaborasi dengan guru IPAS lebih kepada bagaimana aktivitas jasmani gitu kan. Kalau PJOK-nya aktivitas jasmani, kemudian IPAS-nya itu lebih pada ekobliknya, dan itu ada perubahan. Dan gak apa-apa Kak Alicia ya, berbeda antara tugas yang kemarin dengan yang sekarang. Dan sekali lagi kakak ini adalah RTL, rencana tindak lanjut. Jadi perencanaan sama seperti perencanaan, kakak merencanakan seperti apa. Karena ketika kakak sekarang merencanakan dengan waktu yang sangat singkat, saya rasa akan kesulitan ya berkoordinasi dengan siswa. Ya, jadi bukan langsung ke pelaksanaan. Jadi nanti kan di pelaksanaan pun perkiraan di tanggal berapa kakak. Ya, jadi perkiraan untuk pelaksanaan pun di tanggal berapa. Saya pun itu pelaksanaannya di bulan September, Oktober, kalau tidak salah. Sementara saya beresnya itu di bulan Agustus. Jadi 1 bulan setelah PKG beres, baru itu bisa dilaksanakan kurang lebih seperti itu Kak. Jadi ini kita perencanaan ini kita sampaikan kepada guru-guru, kemudian dipresentasikan dan divideokan seperti itu Kak. Ya, gitu ya Kak Alicia ya. Ya, baik Kak, hatur nuhun. Siap. Ada lagi kakak yang lain? Yang bingungnya sebelah mana? Nanti kita diskusi. Sebatas rencana kan ya Kak ya? Betul, tapi rencananya yang terukur juga gitu, ya, yang terukur dan bisa dilaksanakan. Jadi kan rencana, kemudian rencana itu dipaparkan, setelah dipaparkan, dipresentasikan, divideokan, udah sih itu aja sebetulnya mah. Mungkin yang sulitnya itu adalah memaparkannya ya. Mangga Kak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Kak, ya, saya mah belum semuanya ini. Ayah, Iya. halo. Ya, halo. Apa kabar? Cek. Wah, Dina mobil tapi tukangnya ya layar. Lo. Ayah. Ada kakak, ada. Atuh datang Halo. Kak gambar. Halo. Ayah kakak Ya, Kak Iqbal, ayah. Kandango. Izin bertanya Kak. Ya, diizinkan Kak, mangga. Nah, ini mah saya mah bingung semuanya sih, karena mah harus sambil ngopi biar gak bingung, tetap muka mungkinnya kan. Jadi biar mengerti gitu, ada pencerahan gitu. Jadi tetap saya kurang paham. Bikin main map aja kayak Kak Pak. Main map lagi lah. Mungkin itu Kak, izin bertanyanya nantilah, mungkin untuk tetap muka lebih mengerti, paham mungkin ya. Seperti itu mungkin Siap, Kak, Kak. saya Kak. Ya, siap Kak. Ya. Pertanyaan saya itu Baik aja. Kak. Sambil mengopi biar drop. Satu lagi Karipa. Satu lagi Ya. Karipa. Kalau bisa yang teman-teman sekelas Karipal dulu RTL-nya untuk referensi Karipal kan tentang apa yang barusan ekobrik, teman-teman Karipal yang lain tentang apa aja gitu, biar yang ngajar di SD, yang ngajar di SMP biar cocok untuk RTL kita gitu. Apa sih? Saya masih kebingungan RTL-nya kalau untuk dokumentasi ke termasuk Jawa kan udah enggak. Cuman RTL yang cocok untuk SD apa gitu. Jadi referensi RTL Karipal. Siap. Ya, nanti saya coba minta ke teman-teman ya, teman-teman kelompok kelas saya waktu itu ya, boleh nanti saya mintakan. Oke Kakak, kita tutup dulu sebentar, setelah ini kita diskusi ya terkait dengan pembahasan berikutnya Kakak ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini Kakak. Selamat mengerjakan RTL. Sebelum ditutup, sesi foto terlebih dahulu Kakak untuk pertemuan 3 terakhir hari ini. Kak Dani, minta bantuannya Kak Dani. Kamari atas hormat, sekarang namanya ya. Sekarang mah sinyal teh semuanya hampir down ya Kak.
Iya, betul. Dari tadi saya mah nggak bisa lihat wajah ini. Wajah dirimu Oh, burak. gini silakan Dani. Nggak ada Wajah suara. dirimu. Oh, gini silakan. Kamu yang ini yang ada pohon-pohonnya di belakang. Ganteng ya? Uka-uka itu mah. Atau silakan Dani aja. Ada nih nggak ada suaranya. Sudah, Dani. sudah. Alhamdulillah. Oh sudah. Oh, Kak Asep ya. kasihan belum bergaya. Nggak tahu gaya kita Oh. hari ini apa. Mau Kalau sekali ya, lagi? Curug. Kayak Serius, Curug. serius Kak Rifal, dari tadi nggak ada Curug gambarnya, ini kalau sinyalnya tuh lemah. Asep. Sudah dikirim Curug di ke bibir. grup. Shoot. Oh, gimana? Karipal, sekali lagi? dan Ulangi izin biar semuanya. dipayun. Biar semuanya. Angkat. Ya. Sadayana. Udah. Siap, Bang. Hati-hati. Oke, siap atuh. Ya, Nggak usah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Karipal mau foto lagi nggak? Udah nggak ada Kayogi? Ya udah cukup. Tega. Baik kakak, izin stop saja dulu ya. Terima Terima kasih. kasih, Kak Dani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan alhamdulillah.